Samin, Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Kami berdomisil di Kota Yogyakarta. Tapi kami punya mitra untuk program peduli ini di saat ini ada 2 yang masih aktif, sebelumnya masih ada 5, yaitu di Bandar Lampung, itu bernama CCC, Student Crisis Center. Kemudian di Surabaya itu ada Yayasan Hotline. Kemudian di Makassar kita ada YKPM. Di Bandung CAP Indonesia, Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia, dan di Garut berdomisil kita bekerjasama dengan Yayasan Semak Garut. Lebih dari 5 tahun ini kami bersama mitra peduli bagaimana kita melakukan pendampingan atau pengentasan permasalahan anak-anak yang dilacurkan, menjadi yang merupakan menjadi kategori anak yang terpinggirkan atau termarginalkan. Jadi keberadaan anak-anak ini secara nyata ada tak ada itu artinya adalah bagaimana mereka itu seperti menyumput atau tersembunyi di dalam dunianya. Jadi kita tidak agak susah untuk mengidentifikasi anak-anak yang tereksploitasi atau terjerumus dalam dunia prostitusi. Tidak hanya perempuan, fenomena anak yang dilacurkan atau anak yang dilacurkan ini juga menjadi korbannya adalah anak-anak laki-laki. Kebanyakan mereka kita temukan di wilayah Bandung. Nanti Jasti dan Rafli bisa bercerita seperti apa fenomena anak yang dilacurkan laki-laki untuk anak laki-laki di kota Bandung di situasi ini. Dan juga ada yang transpuan. Transpuan itu adalah orientasi seksnya bisa berbeda. Jadi posisi anak yang dilacurkan saat ini adalah kita menempatkan mereka adalah sebagai korban. Karena mereka anak adalah dalam artian definisi adalah di bawah 18 tahun. Anak itu menjadi salah satu kategori menjadi anak yang rentan atau kelompok rentan yang butuh perlindungan khusus. Anak-anak yang dilacurkan masuk dalam kategori perlindungan khusus, artinya adalah perlindungan yang benar-benar tidak semata-mata pembunuhan hak dasar pada umumnya, tapi mereka adalah anak-anak yang rentan menjadi korban eksploitasi, rentan menjadi korban kekerasan dan sebagainya. Di 5 wilayah ini, Bandung, Garut, Lampung, Surabaya, dan Makassar, karakteristik masing-masing permasalahan atau situasi anak-anak yang dilacurkan berbeda-beda berdasarkan geografis dan situasinya di masing-masing wilayah. Contoh di Bandar Lampung, sasaran atau penjangkauan yang kami lakukan bersama mitra kami di sisi Bandar Lampung adalah anak-anak yang tinggal di sekitaran ekslokalisasi. Dulu ada nama-nama disebut dengan ekslokalisasi panjang. Jadi identik bahwa anak-anak panjang terstigma secara status dan secara kewilayahan bahwa mereka adalah di mata masyarakat sekitaran wilayah tersebut adalah mata anak yang nakal. Karena ada bekas lokalisasi terbesar di Bandar Lampung pada saat itu, yang memang sudah ditutup walaupun pada kenyataan sampai saat ini masih banyak aktivitas atau kehidupan malam seperti tempat-tempat hiburan yang beraktivitas setiap harinya di tempat tersebut. Kemudian di wilayah Garut, spesifik kita menyasar ke wilayah pedesaan. Berbeda karakteristiknya dengan Bandung, yang kita mensasar adalah anak-anak yang berada di wilayah perkotaan yang tempat tongkrongannya agak terspot atau terpetakan berdasarkan wilayah masing-masing persebarannya. Di Garut, wilayah ini karakteristik masyarakat yang tertutup membuat kami agak susah untuk mengidentifikasi permasalahan di sana, karena
sebagian besar anak-anak yang terjangkau atau yang, menjadi dampingan dari rekan-rekan kami yang ada di Yayasan Semak, mereka pada umumnya adalah anak-anak, yang hampir dikatakan, apa ya, budaya di sana itu seperti, apa, pernikahan usia anak tuh menjadi tidak tabu lagi di mata masyarakat di sana. Jadi ketika kita, anak-anak dia sudah berusia SMP ke atas, cenderung mereka memilih untuk tidak tidak melanjutkan pendidikannya, untuk kemudian memilih untuk menikah dan berkeluarga, yang saat yang kita tahu bahwa resiko untuk pernikahan usia anak itu sangat rentan bagi, masa depan anak itu sendiri di ke depannya. Dan untuk di wilayah Surabaya kita mensasar anak-anak yang, fokusnya adalah di lingkup sekolah. Jadi teman-teman IHS, bersama petugas, kesehatan dan guru BK di sana, melakukan program bersama, yaitu untuk bagaimana, intervensi yang dilakukan adalah dengan cara, mengumpulkan anak-anak atau mengedukasi anak-anak di dalam lingkungan sekolahnya, untuk diberikan kesadaran supaya mereka dapat menjadi peer counselor bagi teman sebayanya. Dan ini sangat efektif untuk melakukan upaya pencegahan, di mana kita tahu bahwa, data yang kita temukan bahwa anak-anak di Surabaya sangat sangat besar. Dari apa yang kita jangkau di 5 wilayah itu, sekitar 331 anak teridentifikasi, terdata oleh kita di 5 wilayah, terjerumus dalam, situasi ELA. Dan 102 berjenis kelamin laki-laki, dan untuk berjenis kelamin perempuannya 221, hampir hampir sebanding. Jadi kita yang selama ini menganggap bahwa, pelacuran identik dengan korbannya adalah, perempuan, ternyata dalam dalam, temuan kami selama ini, banyak juga laki-laki atau anak laki-laki menjadi korbannya, di dalam, situasi seperti ini. Permasalahan yang dihadapi anak-anak, kenapa mereka bisa terjerumus dalam situasi itu, sebagian besar adalah mereka hidup dalam keluarga yang miskin atau, karena sasaran dari program peduli ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, jadi yang kita sasar adalah, orang-orang atau anak-anak yang memang, secara ekonominya di dalam, garis kemiskinan, seperti itu. Permasalahan yang dihadapi anak, mereka ada semacam ketidakharmonisan dengan orang tua, di mana orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak, anak menjadi bosan di rumah dan akhirnya memilih untuk, beraktivitas di luar, rumahnya untuk, bagaimana anak itu bisa, apa, mencukupi kebutuhan hidupnya, dalam dalam kesehariannya, seperti itu. Terkait dengan, itu juga, saat ini informasi bahwa hubungan seks secara biasa berganti-ganti pasangan itu juga sangat mudah ditemui oleh atau didapatkan oleh anak-anak lewat, media komunikasi yang berkembang saat ini. Itu juga mempengaruhi, eee, resiko-resiko, anak terjerumus dalam situasi seperti itu. Yang membuat sangat sangat prihatin lagi adalah, banyak dari mereka adalah menjadi korban kekerasan seksual, baik dari pacarnya maupun dari keluarga dan orang tua yang saat ini kita menemukan beberapa kasus mereka awalnya adalah, mendapatkan kekerasan seksual dari pacar yang kemudian akhirnya terjerumus dalam situasi, prostitusi anak. Kemudian, dari apa yang sudah dilakukan di 5 wilayah, metode yang digunakan atau cara yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun, adanya gerakan bersama antara kelompok masyarakat, komunitas yang ada di tempat tinggal anak itu berada, maupun anak-anak itu sendiri bersama komunitasnya. Kita membentuk, namanya adalah, yang oleh pemerintah saat ini kita mengadopsi gerakan PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Itu adalah, dipelopori oleh, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, dan juga melibatkan unsur-unsur dari pemerintah lokal yang ada di sana. Kemudian juga untuk forum-forum anaknya juga berkolaborasi dengan, PATBM ini, itu menjadi ajang bagi
bagi masyarakat maupun kelompok anak yang rentan ini untuk dapat memberdayakan diri mereka keluar dari situasinya, membangun kesadaran sehingga apa yang mereka alami saat ini bisa menjadi keluar dari situasi yang mungkin berbahaya bagi kehidupan mereka kesehariannya. Metode yang selanjutnya adalah bagaimana tim dari Bandung menggandeng puskesmas untuk bersama-sama mewujudkan layanan yang ramah bagi anak. Yang awalnya anak itu sangat rentan atau minder untuk melakukan deteksi diri terhadap kesehatan reproduksinya, komunitas masyarakat menggandeng puskesmas setempat untuk bagaimana bisa melakukan upaya-upaya layanan yang ramah anak bagi dampingan-dampingan mereka yang mereka jangkau selama ini di wilayah kota Bandung. Pendekatan ini sangat efisien sekali untuk melakukan upaya penjangkauan dan deteksi siapa saja anak-anak yang sudah terjerumus dalam situasi yang dilacurkan melalui kegiatan puskesmas ramah anak yang memberikan layanan kesehatan reproduksi yang sangat ramah bagi anak ini, mengurangi aktivitas mereka yang selama ini rentan dengan aktivitas seksual yang membahayakan kehidupan dan kesehatan reproduksi mereka, sehingga pemeriksaan kesehatan ini memberi efek sadar bagi anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan selama ini di aktivitas seksual yang tinggi itu, bahwa itu sangat berbahaya bagi diri mereka, sehingga itu sedikit demi sedikit mengurangi keberadaan mereka atau keaktifan mereka dalam dunia prostitusi anak. Metode ini sangat berhasil untuk mengeluarkan anak dari situasi yang dilacurkan. Kemudian kita juga keterlibatan anak-anak di Kota Bandung ini sangat bagus, sangat tinggi. Mereka menggunakan ruang-ruang publik untuk mengkampanyekan apa saja yang selama ini menjadi stigma, yang selama ini tidak menjadi perhatian pemerintah pada umumnya dan masyarakat melalui kegiatan publik kampanye di ruang-ruang publik. Dan ini adalah contoh yang dilakukan di wilayah Semak, di wilayah Garut, bagaimana Semak menggandeng komunitas masyarakat untuk membuat ruang-ruang aman berupa sanggar-sanggar anak yang dijadikan tempat untuk berekspresi, tempat untuk melatih kesadaran mereka, tempat untuk melatih skill mereka agar menghilangkan aktivitas-aktivitas yang selama ini mereka lakukan di dunia prostitusi seperti itu. Kegiatan Tata Boga menjadi salah satu alat bagi dampingan anak-anak yang ada di wilayah Garut, bagaimana mereka bisa menyalurkan ekspresinya, menyalurkan energinya lebih ke hal-hal yang positif. Sama juga yang dilakukan di Kota Bandar Lampung, bahwa apa yang dilakukan masyarakat di Bandar Lampung, komunitas masyarakat juga membuka ruang umum, aula yang selama ini tidak digunakan, akhirnya dapat digunakan oleh anak-anak untuk dapat berkreasi di wilayah Panjang Selatan, di mana anak-anak ini akan berekspresi untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan negatif yang teralihkan menjadi kegiatan positif. Dan ini yang dilakukan di wilayah Surabaya, bagaimana sekolah mengajak anak didiknya untuk dilatih keterampilan untuk dapat menjadi konselor sebaya. Konselor sebaya ini adalah tempat curhat bagi teman-temannya yang ketika ada permasalahan mereka berani atau lebih terbuka pada teman sebaya, sehingga mereka mampu ada tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya ke teman sebaya yang dapat dibahas ke tingkat yang lebih lagi ke guru BP-nya. Apa yang dilakukan oleh
guru-guru BP atau BK di beberapa SMP di Surabaya ini sangat efektif untuk memberikan kesadaran bagi anak-anak yang selama ini mempunyai permasalahan terkait dengan keluarga yang akhirnya membawa mereka terjerumus dalam dunia prostitusi di kota Surabaya. Akhirnya mereka mampu sedikit demi sedikit untuk dapat keluar dan menjadi pelopor untuk teman sebayanya agar bisa keluar dari situasinya. Kenalkan, nama aku Ade Jasti. Aku saat ini ada di KAP Indonesia sebagai pendamping lapangan atau bisa dibilang penjangkau temannya anak-anak yang selama ini teridentifikasi sebagai Ayla. Nah, aku di sini yang akan aku ceritakan dulu nih ya, situasi di Bandung sendiri terkait Ayla itu sangat memang sulit untuk diidentifikasi dengan kasat mata tentunya, bahwa memang Ayla itu tidak bisa ya dilihat oleh hanya sekedar kasat mata tanpa kita terjun langsung ke lapangan, mengidentifikasi melalui screening dan kita langsung kolaborasi dengan yang sudah dibuat sama KAP itu PATBM. Mereka PATBM ini adalah isinya itu kader-kader yang dibentuk dari masyarakat yang peduli terhadap isu anak. Jadi mereka lah yang saya sama KAP ajak kolaborasi gitu ya, ajak kerjasama untuk mengidentifikasi di wilayahnya masing-masing yang digarap oleh KAP sendiri. Ada 3 wilayah saat ini, yaitu ada Cibangkong, terus ada Cidadap, sama Andir. Nah, saat ini Rafli sendiri dia kediamannya ada di Cidadap ya, Rafli ya? Iya. Nah, situasinya saat ini juga anak-anak yang sudah diidentifikasi dan anak-anak yang sudah yang anak baru dan lama juga yang sudah teridentifikasi ini kita dapatkan juga dari karena udah lama ya kerjasamanya KAP dan kader-kader ini, di bawahnya itu snowball dari para PATBM ini yang dibentuk oleh KAP, kader-kader tersebut gitu. Nah, kalau misalnya untuk masalah Ailanya di lapangan sendiri, saya ini tidak hanya sekedar menjangkau, pula membantu dan memberikan anak-anak terkait mengelingkan mereka, memberikan mereka mengenalkan anak-anak yang sudah dijangkau ini ke bagian kesehatan, ke puskesmas. Karena kan juga KAP juga bekerja sama dengan puskesmas, dengan 3 puskesmas di wilayahnya yang digarap ini. Lalu kita mengajak anak-anak yang sudah dijangkau untuk mengenal yang namanya kesehatan reproduksi, terus dan juga pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas itu. Juga anak-anak ini tidak hanya sekedar kita berikan penyuluhan ya, kalau kita di lapangan ini bilangnya untuk anak-anak ini adalah penyuluhan kesehatan reproduksi, terus penyuluhan tentang HIV/AIDS juga, terus tentang narkoba juga, dan juga anak-anak yang sudah dijangkau ini mereka diberikan, yaitu digali kemampuan-kemampuannya, juga didorong kepercayaan dirinya supaya lebih bisa keluar dari aktivitas SK-nya. Nah, inilah salah satunya yang bisa mungkin nanti Rafli ceritakan terkait tentang Ayla, tentang situasi Ayla yang pernah dirasakan oleh Rafli dan teman-temannya. Coba Rafli silakan diceritakan dulu. Oke, Kak Ade. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih Mas Ari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli. Selamat ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di sini saya mau berbagi cerita tentang kesenjangan sosial yang dirasakan gitu ya.
pengalaman tentang apa yang saya rasakan dulu. Kenapa saya bisa terjerumus dan terjadi masuk ke dalam situasi seperti itu? Hal yang paling utama mungkin yang saya rasakan kenapa saya bisa terjun ke situ karena ada kesimpangan dari keluarga, istilahnya kan kayak gitu. Ada kesimpangan dari keluarga seperti broken home atau apapun itu. Lalu mungkin apa yang mereka dapatkan di rumah, istilahnya di dalam keluarga bisa istilahnya gini lah. Saya deg-degan gini ngomong. Slow, Rafli, slow. Degan. Tenang. Anak pada dasarnya kan juga ingin gitu mendapatkan apa yang mereka dapatkan gitu. Mengapa terjadi penyimpangan di anak? Mereka bisa terjerumus ke prostitusi, terjerumus ke jalanan, karena di dalam keluarga, di dalam masyarakat, mereka tidak mendapatkan itu gitu. Contohnya, saya sebagai anak, karena saya terlahir dari keluarga yang kurang baik-baik saja waktu itu. Saya di rumah itu berharap ingin mendapatkan seperti perhatian, apapun itu dari keluarga, tapi saya tidak mendapatkan itu gitu. Lalu saya keluar ke lingkungan, ke teman, ke masyarakat, yang saya harapkan juga sama, ingin mendapatkan perhatian dari mereka, ingin mendapatkan kasih sayang dari mereka, tetapi sama, malah, wah dia mah anaknya orang tuanya nggak bener, orang tuanya gimana gitu. Malah menjadi tambah beban, gitu. Istilahnya gitu kan. Lalu pikirnya kan jadi, bodo amat lah, masyarakat juga udah nggak peduli, nggak ada orang yang peduli, keluarga hancur, gimana segala macem. Hidup bebas gitu kan, main kemana aja, segala macem gitu kan, terjerumus seksual, seks bebas, narkoba, segala macem gitu kan. Dan ternyata di kota Bandung juga teman-teman saya banyak hal yang sama nasibnya seperti saya waktu sebelum udah ketemu ya Kap ya Bu ya. Lalu TAD, ada TAD? Ya, ada, sok. Lalu saya adalah orang yang beruntung bisa bertemu dengan Kap, dan masih banyak di luar sana yang kasus yang sama seperti Ayla. Baru kemarin saya teleponan sama temen, dia cewek, saya bilang mungkin bukan pekerja seks apa ya kalau anak di bawah 18 tahun, korban ya. Korban yang menjadi pemandu lagu di sebuah karaoke. Saya ngobrol baru kemarin di telepon tentang nanya kabar dia gimana, terus kenapa dia terjerumus ke situ. Ternyata kasusnya sama. Dia adalah anak yang broken home, terus dijauhin sama masyarakat, dan dia tuh pengen orang-orang yang ada di lingkungannya itu adalah mengerti keadaan dia gitu. Nah, mungkin yang saya sampaikan di sini, jika bahkan yang ada di sini kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang kasusnya seperti Ayla, mungkin jangan mandangnya, wah dia gini segala macam gitu ya. Lalu yang mereka butuhkan itu adalah teman curhat, teman ngobrol, karena itu adalah satu hal yang mereka butuhkan, itu seperti perhatian seperti gitu. Paling gitu aja sih yang diceritainnya gitu. Ya, Ntar baik disambung Rafli, aku sama bantu. Ade. Nah, bantu teman-teman, inilah situasi anak yang selama ini yang dikatakan Ayla, anak yang dilacurkan. Mereka dengan kondisi anak ini 70% mereka memang ditelantarkan atau berada di ekonomi yang rendah. Ditelantarkan oleh orang tuanya, kurang kasih sayang, broken home. Namun 30%-nya ini adalah anak-anak yang kuat akan pergaulan. Seperti itu. Nah, teman-teman yang berada di Ayla ini yang tadi Raffi ceritakan dengan kategori-kategori mereka anak yang tidak ada keharmonisan di keluarga, terus juga ada mereka yang ekonominya rendah, terus mereka yang terpaksa membantu keluarganya untuk meningkatkan perekonomian di keluarganya gitu. Mereka yang membantu perekonomian keluarga, terus membiayai entah itu mereka yang memiliki adik ataupun keluarga yang harus dibantu gitu. Nah,
juga mereka yang situasinya ini yang kuat dengan pergaulan ini, mereka yang berada di lingkungan yang ada salah satu tempat yang pernah saya dampingi, yaitu di Pusdai. Mereka itu kuat dengan pergaulannya karena mereka berada di situasi yang rentan tereksploitasi. Nah, seperti itu. Mereka yang kuat dengan lingkungan seperti itu, makanya mereka tidak bisa keluar ke ke situasi yang lebih baik karena lingkungan yang lebih kuat akan mengeksploitasi mereka gitu. Yang nyuruh mereka untuk kamu mau uang, kamu harus mau memuaskan saya gitu, seperti itu. Nah, lingkungan yang seperti ini bisa sulit untuk anak bisa keluar dari situasi ailanya. Seperti itu. Itulah situasi Ayla yang memang yang saat ini dijangkau oleh KAP. Seperti itu dulu mungkin tentang Aylanya. Jadi awal dulu sebelum kita mengajak mitra-mitra untuk melakukan kerja-kerja peduli terkait dengan isu anak yang dilacurkan, kita melakukan asesmen dulu, asesmen organisasi ya terutama. Ada atau tidak organisasi anak yang concern terkait dengan permasalahan anak, khususnya yang anak-anak yang tereksploitasi. Jadi kita melakukan asesmen lembaga dulu, kemudian dari asesmen di beberapa tempat, kita akhirnya menemukan lembaga-lembaga yang memang concern kerja sehari-harinya adalah terkait dengan isu-isu perlindungan anak. Untuk anak yang situasi anak yang dilacurkan, 5 wilayah kita identifikasi, kemudian kita melakukan observasi lapangan, benar tidak situasinya seperti itu, maksudnya itu adalah anak-anak itu banyak yang terjerumus dalam dunia prostitusi, atau yang dilacurkan, atau yang tereksploitasi secara seksual. Akhirnya 5 wilayah itu berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda, ini tadi saya sebutkan, kita lakukan kerja di 5 wilayah program tersebut. Yang tadi saya sebutkan tadi di Bandar Lampung ada eks-lokalisasi yang sempat besar dan karena dia adalah basisnya secara geografis ada pelabuhan, jadi banyak orang untuk transit datang dan pergi melakukan perdagangan atau ekspedisi yang akhirnya wilayah-wilayah sekitar yang di tempat pelabuhan itu berada menjadi dimanfaatkan oleh orang sektor-sektor industri pariwisata, terutama hiburan malam yang menarik atau mempekerjakan anak-anak masuk ke dalam dunia hiburan malam. Jadi, tapi secara karakteristik dari 5 wilayah tersebut, 5 wilayah tersebut adalah wilayah transit di mana orang datang dan pergi dari luar masuk ke wilayah untuk kemudian keluar lagi, dan ketika dalam ruang transit itu melakukan tempat-tempat untuk atau berkunjung atau mencari tempat hiburan di tempat dunia malam yang di mana anak-anak menjadi korban dipekerjakan secara eksploitasi seksual, seperti itu. Pertama ada dua karakteristik keluarga ya. Satu, keluarga mereka mengetahui anaknya terjerumus dalam dunia seperti itu. Dua, keluarga yang orang tuanya tidak mengetahui aktivitas anaknya tereksploitasi secara seksual seperti itu. Untuk pendekatan dan keluarga, kita melakukan menggandeng komunitas masyarakat di komunitas masyarakat di mana mereka tinggal di wilayah anak-anak yang teridentifikasi itu didampingi atau berada. Jadi komunitas masyarakat itu adalah tetangga-tetangga mereka atau para pemangku kebijakan, bisa salah satunya adalah melibatkan aparat pemerintah desa, aparat pemerintah kecamatan, petugas layanan kesehatan, tenaga pendidik, yang kita kumpulkan, kita bentuk menjadi satu komunitas yang kita sebut sebagai
PATBM atau di wilayah masing-masing kelompok pemerhati anak untuk masyarakat, seperti itu. Peran dari PATBM ini adalah menjadi penjembatan bagi anak dengan lingkungan sekitarnya, dengan stakeholder lain itu artinya adalah pemangku kebijakan dan unit-unit layanan. Jadi anak-anak AILA ini mereka cenderung terabaikan. Jadi tidak terabaikan dalam artian hak-hak dasarnya, yaitu hak pendidikan, hak kesehatan, hak identitasnya itu hampir terabaikan dan tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Sehingga ini yang menjadi upaya kita bagaimana mereka juga sama seperti anak-anak lainnya pada umumnya dan tidak terdiskriminasi karena status dia sebagai anak yang menjadi stigma masyarakat selama ini adalah anak yang nakal atau anak yang aktif dalam dunia malam seperti itu. Jadi peran masyarakat ini yang menjadi penjembatan bagaimana mereka melakukan pendekatan ke masyarakat dan pendekatan kepada pemerintah setempat untuk bagaimana bisa bersama-sama melakukan upaya mengatasi permasalahan anak, bahwa ada permasalahan anak di wilayah mereka, sehingga ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan orang tua pada umumnya bahwa mereka berada dalam situasi ini karena ada penyebabnya, yaitu yang tadi kita sebut macam-macam. Tadi Rafli bisa sebut salah satunya adalah permasalahan di keluarga, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan keluarga dan melakukan home visiting seperti yang dilakukan oleh teman-teman KAP selama ini. Banyak ya Teh Ade ya, nemu yang susah diajak buat keluar atau gimana dari situasi itu karena mereka di situ udah nyaman dan mendapatkan uang yang cukup buat hidup mereka gitu. Betul yang kata Rafli tadi bilang, anak ini ada juga yang nyaman, bahkan dia beberapa kali anak yang aku dampingi ini ada yang bilang bahwa akhirnya selain itu sebuah pekerjaan juga adalah sex is my life. Nah itu. Nah, mereka membuat statement seperti itu karena mereka nyaman dengan mereka bisa terpuaskan, juga mereka mendapatkan uang untuk entah itu mereka membantu keluarganya, juga memenuhi kebutuhan lifestyle mereka gitu. Inilah yang memang menjadi hal yang sangat penting, keberadaan NGO untuk NGO dan PATBM sendiri gitu ya, untuk meraih dan bukan menangkap atau yang menjangkau keberadaan AILA ini. Nah, karena dengan adanya NGO dan PATBM yang bekerja sama menjangkau mereka, karena mereka kan tadi yang saya bilang mereka tidak terkasat mata gitu. Dengan adanya PATBM, terus adanya juga NGO yang bekerja sama, juga kami bekerja sama untuk mengidentifikasi, screening mereka, seberapa jauh mereka sudah terjerumus di situasi AILA ini, juga kami yang berusaha untuk mendorong mereka untuk keluar dari situasi yang ada gitu, yang saat ini mereka jalani gitu. Memang mereka bisa dibilang sulit untuk keluar dari situasi itu, tapi bagaimana caranya pendamping dan PATBM ini bekerja sama untuk membuat mereka bahwa ada loh hal yang lebih nyaman dan memberikan pilihan lain untuk mereka bisa keluar dari aktivitas seksualnya atau bisa dibilang dari situasi AILA-nya ini gitu. Kita juga memberikan adanya konseling, terus adanya juga pendekatan secara personal kepada anak, membuat ada suatu keterikatan kepercayaan antara anak dan pendamping anak dan PATBM yang selama ini ajak kerjasama. Terus kan PATBM ini juga tidak segawayah teh ya Indonesianya, tidak semena-mena KAP ini mengajak kerjasama PATBM gitu ya. KAP juga meningkatkan dulu kemampuan PATBM untuk bagaimana cara konseling, terus bagaimana cara menyamankan anak agar anak ini bisa dekat dengan pendamping dan juga PATBM
yang ada di wilayahnya. Agar anak ini bisa nyaman, terus terbuka, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang membuat mereka sulit keluar dari situasi ailanya, kita memberikan solusi atau memberikan pilihan lain untuk anak ini, namun tidak dipaksa secara kamu harus berubah, tidak, tapi memberikan pilihan kepada mereka biar tetap mereka yang memilih, tapi dengan mereka diberikan kenyamanan, mereka juga akan leluasa saat mereka keluar dari aktivitas seksualnya atau aktivitas ailanya ini gitu. Ya. Itulah strategi yang digunakan. Anak itu belum boleh bekerja atau belum berkewajiban untuk mencari nafkah atau menghidupi kehidupan dia sendiri seperti itu. Karena masih di bawah naungan tanggung jawab orang tua untuk pemenuhan hak-haknya. Jadi ketika dia usia anak, anak itu harus terpenuhi, ya seminimalnya tadi adalah 3 hak dasarnya, itu adalah 1 identitas, kemudian hak kesehatan, kemudian hak atas pendidikan. Itu yang kita upayakan terkait dengan situasi anak yang dilacurkan. Karena kasus yang kami temui saat ini di 5 wilayah tersebut adalah banyak mereka yang memang tidak mempunyai identitas, kemudian kan tidak mempunyai identitas, akhirnya tidak dapat mengakses layanan kesehatan, tidak dapat mengakses layanan pendidikan atau sekolah. Sedangkan itu untuk Indonesia sekolah itu adalah wajib belajar sampai lulus SMA kan. Itu permasalahannya. Jadi kita tidak strateginya adalah bukan menawarkan pekerjaan yang lain untuk keluar, tapi bagaimana membangun kesadaran mereka bahwa mereka belum atau tidak seharusnya berada dalam situasi seperti itu, karena itu ada rentan bagi kesehatan atau keselamatan diri anak-anak sendiri. Kemudian kami upayakan adalah bagaimana tadinya anak yang tidak sekolah untuk dapat kembali melanjutkan sekolahnya, kemudian anak yang rentan kesehatan reproduksinya kita ajak untuk memeriksa kesehatan reproduksinya dengan menggandeng puskesmas atau dinas kesehatan untuk bagaimana melakukan pelayanan bagi anak-anak yang selama ini untuk mengakses layanan kesehatannya susah, akhirnya bisa turun ke lapangan langsung untuk menjemput anak-anak tersebut. Kemudian juga bagaimana anak yang tidak mendapatkan identitas yang menjadi syarat wajib untuk mereka mendaftarkan ke sekolah, itu kartu keluarga dan salah satunya akta kelahiran dan kartu keluarga semacam itu yang kita upayakan. Jadi untuk bukan mengganti lapangan pekerjaannya, tapi kita mencoba untuk membuat kesadaran bahwa kalian belum tidak pantas berada di wilayah seperti itu, dengan tidak pantas berada di situasi yang membahayakan diri mereka ke depannya seperti itu. Nah, yang dilakukan KAP sendiri terkait anak-anak, bagaimana agar mereka bisa misalnya bukan terpenuhi ekonominya gitu ya. Misalnya kita di KAP ini ke anak-anak yang didampingi, kita mendorong mereka untuk menggandeng kayak pelatihan-pelatihan, dan juga mereka didorong untuk bisa skill-nya yang diasah, entrepreneurship. Ya, entrepreneurship yang lebih ditonjolkan dari mereka gitu ya. Karena mereka tadi yang Mas Ari bilang bahwa mereka tidak boleh belum siap lah ya bekerja masuk ke dunia pekerjaan karena umurnya masih di bawah gitu. Nah, kita mendorong mereka untuk kemampuannya, skill-nya yang kita asah mereka dengan cara KAP sendiri dan PTBM menggandeng bukan perusahaan, jadi kayak membuatkan pelatihan-pelatihan dan juga pengusaha-pengusaha, terus juga ke pemerintahan, ke Disnaker kan juga suka ada pelatihannya, terus Dinsos untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak yang didampingi. Jadi mereka tidak harus bekerja, tapi mereka juga bisa kemampuannya ditambah juga nanti pada saat mereka keluar dari umurnya, mereka bisa menggunakan itu untuk entah itu nanti mereka masuk pekerjaan atau mereka berwirausaha gitu.
yang Rafli tahu soal penjualan anak itu ada kelompoknya. Ada beberapa kelompok yang menawarkan di aplikasi. Dan si korban, si anak itu hanya berdiam diri di dalam hotel, istilahnya gitu. Kalau misalkan seksual. Ada Jadi ada germonya beberapa, berarti Pli ya. ya ada germonya. Dan mereka yang menawarkan tamu seperti berapa tamu yang akan datang hari ini dan berapa harganya dia yang menawarkan. Dan si korban, si anak itu cuman tinggal menunggu tamu di dalam, istilahnya gitu. Terus ada yang menjual dirinya sendiri juga ada. Itu juga ada di aplikasi, ada beberapa aplikasi, disebutin aja, ada aplikasi chat, Tinder, itu juga di beberapa wilayah Kota Bandung itu paling banyak di situ. Kahot ya. Ya, yang paling itu banyak di situ gitu. Kalau keluarga sih kebanyakannya keluarga itu kan tidak tahu ya. Mungkin taunya mereka main ke rumah temennya atau nginep di rumah temennya, padahal mereka keluar itu bareng teman-teman itu jual diri lah, terus main ke clubbing segala macam gitu. Dan kurangnya di Kota Bandung itu adalah di tempat klub-klub itu tidak menanyakan umur ataupun itu, jadi bebas gitu. Malahan makanya anak-anak itu bisa terjerumus itu karena awalnya sih di tempat yang seperti itu gitu. Cara kita untuk melakukan pencegahan atau penanganan agar anak terhindar dari situasi seperti ini adalah bagaimana kita melakukan upaya tadi gerakan bersama, kompak dan konsisten untuk melakukan kampanye-kampanye baik di media sosial maupun di ruang-ruang umum. Itu menjadi tantangan kita ke depan karena saat ini juga teknologi sekarang akses informasi sangat cepat sekali untuk diakses dan berkembang. Kemudian yang satu yang menjadi harapan saya sebenarnya adalah anak-anak Ayla ini sebenarnya tadi mereka adalah korban dari keadaan, korban dari situasi. Jadi jangan sampai mereka menjadi korban dari situasi yang sudah dialaminya. Bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan dan merangkul mereka untuk dapat bersama-sama keluar dari situasinya dan menjadi kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau dari aku kayaknya ini yang aku mau bilang nih ya terakhir. Masa kita harus kayak corona dulu gitu ya. Epidemi Ayla ini akan berhenti gitu. Karena memang situasi saat ini nih ya, ini aku mau ceritain sedikit situasi sekarang di anak-anak yang didampingi, karena keadaannya sedang corona, mereka sepi pelanggan, terus pelanggannya juga pada takut, kamu safety nggak gitu ya, terus di mana nih, jadi sampai mereka juga ngerasa karena juga ada PSBB, lockdown gitu ya sekarang, jadi memang benar-benar berkurang aktivitas mereka. Malahan teman-teman Ayla sendiri yang didampingi sama Kap gitu ya, banyak yang berwirausaha, ada yang dagang coklat sekarang ya, terus jadi nggak benar-benar berkurang gitu. Masa harus coronanya terus-menerus gitu ya. Terus juga mungkin ini memang benar-benar harus ada kerjasama yang serempak antara masyarakat, pemerintah, juga LSM yang memang lebih paham medan gitu ya. Terus juga masyarakat yang sudah dibentuk menjadi PATBM ini yang harus memang kuat atas pemahaman pengetahuannya terkait jikalau ada permasalahan isu tentang di ranah anak gitu ya, entah itu nantinya anak yang berurusan dengan identitasnya, terus dengan hukum dan lain-lain. Ini PATBM ini yang memang harus lebih dikuatkan agar nantinya kalau misalnya ada permasalahan di tingkat wilayahnya masing-masing, udah nggak akan susah harus nyari ke sana sini. PATBM sendiri sudah paham dan bisa membantu mereka untuk mengakses pelayanan ataupun mengakses pelayanan pemerintah, juga memberikan mereka solusi yang lebih mudah untuk keluar dari situasi SK-nya. Itu aja dari aku. Dan mungkin pesan aja buat teman-teman yang lain juga gitu yang ada di sini. Mungkin dengan adanya sharing kita di sini bisa menambah teman-teman yang ada di sini juga lebih peka terhadap
anak yang korban Ayla, dan mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain di daerahnya masing-masing untuk merangkul jika ada korban Ayla di sana, mengajak mereka kegiatan ataupun apapun itu, dan jangan mempinggirkan anak-anak Ayla gitu, karena mereka butuh kalian semua. Terima kasih, gitu aja sih.